Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi asra bi'abdihi lailan minal masjidil harami ilal masjidil aqsa. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin alladzi kanat hasanatuhu la tuhsa wa ala alihi wa ashabihi ahli sidqi wat tuqa, amma ba'du. Yang kami hormati dan kita muliakan PLT Wali Kota Bekasi, yang terhormat Bapak Dr. Tri Adianto Cahyono, kita doakan mudah-mudahan Allah berikan panjang umur, Allah sehatkan badannya, dilancarkan dalam segala aktivitasnya, amin ya rabbal alamin. Juga yang kami hormati para alimil ulama, Al-Mukarram Bapak Kiai Haji Abu Bakar, Al-Mukarram Bapak Kiai Haji Sukandar Ghazali, Al-Mukarram Bapak Ustadz Ismail Hashim, Kepala Kemenag yang terhormat Bapak Dr. Andes Kiai Haji Sobirin, unsur Forkopinda, juga yang kami hormati orang tua kami, guru kami Al-Mukarram Bapak Haji Ujang, para pejabat pemerintah yang lain yang mohon maaf tidak bisa kami sebutkan namanya satu persatu, namun tidak mengurangi rasa takzim dan hormat kami, para bapak-bapak yang ganteng-ganteng, para ibu-ibu yang cantik-cantik, para nenek-nenek yang imut-imut. Saya mau tanya Bapak Ibu semua, apa kabar, sehat? Mudah-mudahan kita yang hadir pada malam hari ini untuk memperingati Isra dan Mi'raj Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam senantiasa diberikan panjang umur, dimudahkan untuk bisa berangkat ke Mekah, ziarah ke Madinah, amin ya rabbal. Bu, saya tanya, ibu pengen ke Mekah, ibu yang pingin tolong tunjuk tangan. Alhamdulillah. Pak, pengen ke Mekah, yang pingin tolong tunjuk tangan. Alhamdulillah. Bapak Ibu yang tunjuk tangan, saya doain mudah-mudahan segera dipanggil Allah. Untuk melaksanakan ibadah haji, ibadah umrah. Punya duitnya, Pak? Dulu saya pernah ceramah dengan Al-Mafullah Syekh Ali Jabir. Kata beliau, Bapak Ibu kalau mau berangkat ke Mekah, berangkat ke Madinah gampang, syaratnya cuma 3. Berapa? Apa yang pertama? Bikin paspor. Yang kedua, daftar. Yang ketiga, bayar. Yang di belakang, Ustadz, saya nggak punya duit. Saya teringat guru kami almarhum Al-Mafurlah Abu Ya Kiai Haji Nurul Anwar bin Al-Mafurlah Abu Ya Kiai Haji Nur Ali. Apa kata beliau?
kalau kita pingin apa-apa, pertama niat dalam hati, yang kedua doa, yang ketiga usaha, maka Allah akan memudahkan apa yang kita inginkan. Ada cerita Bapak Ibu, 2019 yang lalu saya mendampingi jamaah haji. Ada aki-aki dari Cikarang. Dia cerita sama saya, Pak Ustadz, dengan kekuatan niat, doa, usaha, Allah kasih kemudahan kepada saya untuk bisa berangkat haji, meskipun saya tiap hari cuma jualan singkong. Saya tanya, apa rahasianya Ki bisa berangkat? Kata dia, Ustadz, saya jual singkong sama kebun-kebunnya. Maka mari dalam kesempatan yang mulia ini, di Masjid Agung Al-Barakah, masjid kebanggaan kita ini, kita awali dengan sama membaca talbiyah. Mudah-mudahan segala niat yang kita hajatkan dimudahkan oleh Allah untuk bisa berangkat ke Mekah, ziarah ke Madinah. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika lak labbaik, innal hamda wan ni'mata lak wal mulka lak, innal hamda wan ni'mata lak wal mulk. Sekali lagi, labbaik Allahumma labbaik, labbaik la innal hamda wan ni'mata lak wal mulka lak, innal hamda wan ni'mata lak wal mulka lak. Allahumma rzuq wa ausil wa balligh auladana wa zurriyatina wa ashabana ila ziyarati baitikal haram wa qabri nabika Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ilal masjidil aqsa ma razaqtana wa awsaltana wa ballaghtana ilaiha birahmatika ya arhamar rahimin. Bapak Ibu yang saya hormati, Syekh Mutawalli Asy-Sya'rawi, penyusun tafsir Asy-Sya'rawi, beliau mengatakan ada 4 momentum penting yang harus senantiasa kita peringati sebagai umat Islam. Apa yang pertama? Yaitu kelahiran Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi. Ada maulid, ada maulud. Maulid memperingati hari kelahiran. Tanggal berapa Nabi dilahirkan? 12 Rabiul Awal tahun Gajah, 22 April 571 Masehi. Di mana Nabi dilahirkan? Di kota.
ada maulud, memperingati siapa yang dilahirkan. Maka ketika memperingati kelahiran Nabi sebelum tanggal 12 Rabiul Awal, setelah tanggal 12 Rabiul Awal disebut maulud. Kata orang kampung saya namanya mauludan. Pak sama Bu apaan? Kalau penceramah lagi ngomong yang lain dengerin, mauludan. Kalau penceramah lagi ngomong yang lain pada ngobrol, namanya maulutan. Kenapa pentingnya melaksanakan peringatan kelahiran Nabi? Supaya kita tambah kenal kepada Nabi. Bagaimana gambaran Nabi, anta syamsun wa anta badrun. Kau ya Muhammad laksana matahari, kau ya Muhammad laksana bulan. Nabi kita ganteng, hidungnya mancung, alis matanya beriring, badannya tegap, kemana-mana lihat orang tersenyum, keringatnya wangi, wangi, wangi. Bo, keringat suami ibu bau asam. Bukan hanya Nabi kita secara fisiknya luar biasa, bagaimana keturunannya telah dipelihara oleh Allah. Dari siapa? Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muttalib bin Hashim bin Abdi Manaf bin Qusay bin Kilab bin Murrah bin Ka'ab bin Lu'ay bin Khalid bin Fihr bin Malik bin Nadar bin Kinanah bin Huzaimah bin Mudrikah bin Ilyas bin Mudar bin Nizar bin Ma'ad bin Adnan bin Ad bin Udad bin Hamaisha bin Salaman bin Banat bin Hamal bin Kidra bin Nabi Ismail bin Nabi Ibrahim bin Taruh bin Naruh bin Matusalih bin Mihyail bin Kinai bin Anusi bin Sis bin Nabi Adam alaihis. Yang kedua kata Al-Imam Asy-Sya'rawi, yaitu ketika 2 bulan beliau akan wafat, di dalam beliau melaksanakan ibadah haji wada. Dalam khutbahnya beliau menyampaikan telah usai amanah yang telah dibebankan kepada dirinya untuk mensiarkan dakwah agama Islam, sehingga pada hari itu kemudian turun ayat A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam madina. Yang ketiga adalah momentum hijrahnya Nabi. Beliau berangkat dari Mekah menuju Madinah. Inilah satu momentum yang bersejarah. Berangkatnya Nabi hijrah dari Mekah menuju Madinah bukan karena takut dengan orang kafir Quraisy, bukan karena lantaran takut akan dibunuh, tapi berangkat hijrahnya Nabi adalah semata untuk melaksanakan perintah Allah. Wa may yuhajir fi sabilillah yajid fil ardi muraghaman katsiran wa sa'ah. Wa may yakhruj min baitihi muhajiran ilallahi wa rasulih summa yudrikhul maut faqad waqa'a ajruhu 'alallah wa kana Allahu ghafurar rahim.
Dan yang keempat adalah peristiwa Isra dan Mi'raj Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pada malam 27 Rajab, di mana Isra dan Mi'raj. Isra secara bahasa artinya adalah perjalanan di malam hari, sedangkan secara istilah perjalanan yang dilakukan oleh Nabi dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Berapa jarak perjalanan? 1.500 kilometer. Kalau dahulu mereka menggunakan kendaraan onta, maka dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa berbulan-bulan. Tapi berangkatnya Nabi bersama malaikat Jibril menaiki satu kendaraan yang bernama Buraq, kendaraan cahaya, di mana kita ketahui kecepatan cahaya 300.000 kilometer per detik. Maka berangkatnya Nabi dari Mekah menuju Masjidil Aqsa hanya menghabiskan waktu 0,005 detik. Begitu cepat dan luar biasa. Maka bagaimana, apakah ini masuk akal? Ternyata Bapak Ibu, kalau kita lihat dalam tinjauan ilmu fisika modern, ketika dilogikakan berangkatnya Nabi dari Mekah menuju Palestina dalam kecepatan yang begitu dahsyat, ada teori namanya anihilasi. Bagaimana teori ini berbunyi? Ketika materi direaksikan dengan antimateri, maka akan menjadi sinar gamma atau cahaya. Maka Isra bisa dilogikakan dalam perspektif ilmu pengetahuan. Ada teori namanya anihilasi. Maka inilah satu perjalanan yang Allah berikan garansi. Subhanalladzi asra bi'abdihi lailam minal masjidil harami ilal masjidil aqsa allazi barakna haulahu linuriyahu min ayatina innahu huwas samiul basir. Maha suci Allah yang telah memperjalankan hambanya pada suatu malam dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, allazi barakna haulahu, yang kami berkahi sekelilingnya. Kenapa Nabi tidak rusak badannya? Karena Allah berikan keberkahan pada sekelilingnya. Linuriyahu, untuk kami perlihatkan sebagian tanda-tanda kebesaran kami. Lalu selesai Nabi tiba di Masjidil Aqsa, beliau memimpin sholat sunnah para malaikat dan rasul, ruh arwah malaikat, ruh Nabi dan rasul. Selesai melakukan sholat sunnah, beliau diberikan 2 minuman oleh malaikat Jibril. Ya Muhammad, silakan kau pilih. Ada arak, ada susu. Maka apa yang dilakukan oleh Nabi? Beliau mantap, beliau ambil air susu. Kata Jibril, sodakta ya Muhammad, benar ya Muhammad apa yang telah kau pilih. Seandainya kau memilih arak, maka nanti umatmu akan senang mabuk-mabukan. Mereka akan terbius, sekolahnya tidak lulus, harapannya jadi pupus, wajahnya tidak mulus, rambutnya seperti pohon kaktus. Kalau bicara suka jayus, sukanya pakai baju
baju bagus, padahal mirip layangan putus. Keluar rumah naik bus, akhirnya ditabrak bus, kemudian na'udzubillahimin. Lalu mi'raj Nabi, beliau melewati langit pertama, kedua, ketiga, keempat, kelima, keenam, ketujuh, ke Sidratul Muntaha, ke Rafraful Akhdar, di bawah arsy, berjumpa dengan Allah untuk menerima satu perintah yang luar biasa, adalah perintah melaksanakan sholat 5 waktu. Di dalam Al-Quran ada 3 bentuk orang melakukan sholat. Apa yang pertama? Alladzina hum fi sholatihim khashi'un, yaitu mereka orang-orang yang melakukan sholat dengan khusyuk. Pak, Bu, saya tanya, sholat kita udah khusyuk apa belum? Bu, ibu pernah nggak sebelum sholat kehilangan kunci? Allahu Akbar. Kunci di mana ya? Bagaimana sholat yang khusyuk? Kata Al-Imam Jalaluddin Al-Mahalli, Al-Imam Jalaluddin As-Suyuti dalam tafsir Jalalain, orang yang sholat khusyuk ketika dia menundukkan dirinya di hadapan Allah, maka sholatnya pakai perasaan. Pakai apa, Pak? Pakai apa, Bu? Lihat bagaimana sholatnya Nabi, luar biasa. Kenapa beliau sholatnya tahan lama? Karena beliau menumpahkan seluruh perasaannya untuk menghadap Allah Subhanahu wa ta'ala. Dijelaskan dalam tafsir Al-Maraghi bagaimana sholat yang khusyuk ketika menundukkan diri di hadapan Allah. Semua pikiran kita, hati kita semata-mata untuk mendapat ridha Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang kedua, alladzina hum an sholatihim sahun, yaitu mereka orang-orang yang melakukan sholat dengan lalai. Terdengar suara azan zuhur, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Pah, ayo pah berangkat sholat zuhur, baru azan. Allahu Akbar, Allahu Akbar, asyhadu an la ilaha illallah. Pah, udah qomat pah, baru qomat. Kadang-kadang zuhurnya 2:30, kemudian datang waktu asar, pakai ngomong lagi, perasaan baru banget sholat, kok udah azan lagi. Sholatnya 2:30, sholat zuhur. Yang terakhir, alladzina hum yura'un, yaitu mereka orang-orang yang melakukan sholat karena ingin dilihat oleh orang lain. Maka pertanyaannya, apakah kita termasuk sholat yang pertama, yang kedua, yang ketiga? Ini semua dikembalikan kepada diri kita masing-masing untuk menjawab apakah khusyuk, apakah lalai, apakah riya. Bagi mereka orang-orang yang melaksanakan sholat, nanti Bapak Ibu, di dalam surga ada satu ruangan yang mana dari dalam surga, dari ruangan itu bisa melihat luar, dari luar bisa melihat dalam. Kira-kira seperti akuarium ya. Maka sahabat bertanya, buat siapa itu ya Rasulullah? Maka kata Nabi, tempat itu adalah buat mereka orang-orang yang senantiasa memberikan makan.
Sahabat bertanya, apakah ada orang yang mampu untuk setiap hari memberikan makan? Maka Nabi menjawab, yaitu ketika suami senantiasa memberikan makan kepada istri dan anak beserta keluarganya. Alhamdulillah. Lalu siapa lagi ya Rasulullah? Yaitu buat mereka yang senantiasa melazimkan lisannya untuk senantiasa berkata baik. Siapa itu ya Rasulullah? Yaitu bagi mereka orang-orang yang senantiasa basah lisannya untuk membaca kalimat tasbih. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha. Lalu siapa lagi ya Rasulullah? Maka tempat tersebut adalah buat mereka orang-orang yang senantiasa menebarkan salam, bertemu dengan sanak saudara, bertemu dengan teman. Maka lisan ini mengucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Buat siapa lagi ya Rasulullah? Yaitu buat mereka orang-orang yang senantiasa melaksanakan sholat di waktu malam, sementara mereka orang-orang yang sedang tidur. Sahabat bertanya, adakah orang yang melaksanakan itu ya Rasulullah? Rasul menjawab, yaitu buat mereka orang-orang yang ketika melaksanakan sholat isya dan melaksanakan sholat subuh. Alhamdulillah, pada malam hari ini kita laksanakan sholat isya secara berjamaah. Mudah-mudahan kita semua nanti termasuk orang-orang yang menempati surga yang bisa dilihat dari dalam dan bisa dilihat dari luar. Alhamdulillah. Dalam momentum Isra dan Mi'raj ini, marilah senantiasa kita tingkatkan kualitas ibadah kita. Ada hablum minallah, ada hablum minan nas. Dijelaskan oleh Al-Imam Al-Ghazali bagaimana hablum minallah, yaitu kita sebagai manusia menjalankan syariat, patuh dan tunduk terhadap apa yang telah disyariatkan, menerima takdir terhadap apa yang telah diberikan. Dan hablum minan nas, yaitu kita senantiasa memberi makan kepada orang yang membutuhkan, menyantuni kepada anak-anak yatim, dan berbuat baik kepada tetangga. Mudah-mudahan bagus ibadah sholat kita, nanti kita di dalam surga dikumpulkan bersama dengan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Demikian saya akhiri dengan pantun. Jalan-jalan ke Jakarta, pala botak kena sambel, maksud hati ingin terus berkata-kata, saya takut jamaah sudah pegel. Buah manggis, buah rambutan, buah salak, buah durian, itulah nama buah-buahan. Kuntilanak naik sepeda nabrak tiang listrik, kuntilanak bego. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.